Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di waktu maghrib ini kita mendapatkan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menunaikan sholat maghrib, dan tidak semua orang mendapatkan taufik dan hidayah atau pertolongan seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita mudah untuk istiqamah di atas Islam ini sampai akhirnya kita wafat dalam keadaan mulia, dalam keadaan husnul khatimah, wafat dalam keadaan muslim sejati. Amin amin ya rabbal alamin. Besok itu hari apa? Besok hari apa? Sabtu. Tanggalnya hijau apa merah? Tanggalnya hijau apa merah? Ada apa? Isra Mi'raj. Tayyib. Ya, insyaallah malam ini kita belokkan yang biasanya tafsir untuk belajar sirah. Ya. Saya khawatir kalau umat Islam ini tahunya hanya Isra Mi'raj gitu aja, kemudian diperingati, kemudian selesai. Kalau agama cuman begini ya, kalau ketemu hari-hari bersejarah peringatan, kalau nggak ada agama, nggak ada ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kalau orang Islam itu agamanya hanya untaian peringatan-peringatan, Isra Mi'raj, nanti ketemu Ramadan, nuzulul Quran, terus apa lagi? Muharram, tahun baru Islam, 12 Rabiul Awal, Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma 4 kali ya. Kenapa tidak dibikin setiap minggu ada peringatan? Nah, coba bayangin kalau orang Islam itu agamanya cuman ingat-ingat dulu Rasulullah Mi'raj diperingati, dulu Rasulullah menerima wahyu diperingati. Nah, apa coba? Bisa saja sama sekali tidak ada Islam pada dirinya. Padahal Muslim itu isi Islamnya itu akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, adabnya, dan itu setiap menit, bahkan bukan setiap menit, setiap detik. Nah, bukan 4 kali dalam setahun. Baik, mudah-mudahan satu pertemuan yang kita khususkan untuk menelaah sirah Nabi atau sebagian dari sirah Rasulullah Muhammad SAW ini mudah-mudahan besar manfaatnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ana bacakan dari kitab Ar-Rahiqul Mahtum. Ar-Rahiqul Makhtum. Ya. Ini kitab ditulis oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, ulama dari India. Kitab ini adalah juara pertama penulisan kitab sirah yang diadakan oleh Kerajaan Arab Saudi. Jadi ulama-ulama berlomba-lomba menulis sirah, dan ini yang keluar sebagai juara pertama. Kalau nggak salah waktu itu dapat hadiah 50.000 rial atau berapa. Kerajaan Arab Saudi yang mengadakan. Ya. Dan alhamdulillah kitab ini tersebar ya di mana-mana. Bahkan di negara kita ini sudah ada terjemahannya. Jadi kalau antum ingin menambah referensi kitab sirah, ana rekomendasi kitab Sirah Ar-Rahiqul Makhtum. Untuk yang mampu membaca dengan bahasa Arab silakan beli.
kitab aslinya, yang tidak mampu bisa dengan terjemahannya. Baik, kita mulai dari insyaallah tiga hal yang akan kita kaji ya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Yang pertama adalah Amul Huzn. Amul Huzn. Apa itu Amul Huzn? Nanti akan ada penjelasannya. Yang kedua, dakwah Rasulullah Muhammad SAW ke Taif. Kemudian ketiga adalah Al-Isra wal Mi'raj. Ya, tentunya kita sesuaikan dengan waktu ya. Seperti biasa sampai tiba adzan Isya. Ya. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa kita kita setidaknya kita rangkum lah gitu ya dalam pertemuan ini. Fataliman rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka para penulis sejarah atau perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyantumkan bab namanya Amul Huzn. Am itu tahun, Al-Huzn itu duka cita. Tahun duka cita. Ya. Ini tahun bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami ujian yang sangat berat. Antum pernah enggak mengalami hari di mana berduka? Mungkin di antara antum ada yang orang tuanya wafat. Itu hari berduka. Ya. Berduka itu berapa hari? 3 hari. Ya, setelah itu upayakan normal. Jadi kalau antum kerja misalnya orang tua wafat, libur 3 hari, cuti 3 hari, setelah itu normal lagi. Kecuali istri. Ya. Kecuali istri 4 bulan 10 hari. Arba'ata asyhur wa asyra. Ya, itu masa idahnya kan. Tapi kalau berkabung cukup 3 hari. Atau kadang-kadang mungkin ada yang wafat putrinya atau anaknya. 1, mungkin 2, mungkin 3. Kalau ada yang diuji oleh Allah dengan musibah, ini berbahagialah. Kalau seorang mukmin diuji oleh Allah dengan kematian putrinya atau putra-putrinya 3, ya, insya Allah masuk surga kalau bersabar. Nah, ini ada dalam perjalanan hidup Rasulullah SAW, ada suatu tahun yang dilabeli, dilakopi Amul Huzn, tahun duka cita. Ada apa? Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tahun duka cita ini ya, pertama wafat karena wafatnya Abu Thalib. Abu Thalib ya, cukup kita sebut Abu Thalib. Jangan antum doakan radhiyallahu anhu. Kalau Abu Bakar, Umar, sahabat atau Ali radhiyallahu anhu. Bahkan kadang-kadang ada yang menyebutkan Ali karramallahu wajhah. Ya. Baik, tapi kalau antum menyebut Abu Thalib, jangan kebablasan antum doakan radhiyallahu anhu. Ya. Kalau nanti ada orang Abu Thalib radhiyallahu anhu berulang-ulang, bukan karena salah ucap, antum tanya, kenapa antum doakan Abu Thalib dengan doa yang biasa untuk para sahabat? Ya. Baik. Wa kanat wafatuhu fi Rajab sanata 10 minan nubuwah. Wafatnya Abu Thalib ini kalau di sini disebutkan bulan Rajab, tahun 10 kenabian. Tolong antum perhatikan ya, persoalan lahir, persoalan wafat. Ya, itu para sejarawan atau para ahli sirah umumnya ada perbedaan-perbedaan. Ya, ini yang perlu difahami. Ya, perlu difahami. Ini pentingnya kita belajar. Termasuk lahirnya Rasulullah SAW itu kan yang kita ketahui 12 Rabiul Awal. Tapi kalau kita telusuri di kitab-kitab sirah ternyata banyak versi. Kalau kita tahu 12 Rabiul Awal, fadhal. Kalau memang itu yang antum capai,
yang sampai kepada antum. Saya dulu juga begitu. Karena apa? Referensinya Al-Barjanji. Al-Barjanji. Saya itu tuh di kampung saya manhajut talaqi, metode ngaji ya. Belajar itu pertama Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an sudah selesai berjanji. Nah, jadi wajar kalau kaum muslimin itu adalah akses ilmunya bersumber dari kitab ini. Rasulullah SAW wafat lahir 12 Rabiul Awal. Ya. Tapi kalau kita rujuk kitab yang lain ternyata lahirnya Rasulullah SAW ada perbedaan di kalangan para ulama. Ini yang harus kita pahami. Jadi kalau saya misalnya meyakini 12 Rabiul Awal, ternyata dalam masalah ini ulama berbeda-beda pendapat. Ya. Begini, ada prinsip orang itu kalau cekak ilmunya itu gampang nyalain orang lain. Orang itu kalau cekak ilmunya dalam apapun, dalam fikih apalagi, orang baru membaca ini misalnya ya satu kitab, itu rata-rata dia gampang nyalahkan orang lain. Tapi kalau dia berwawasan luas, dia tahu ini kunut subuh itu adalah madhabnya Imam Syafi'i. Dan kenapa di Indonesia itu banyak kunut subuh? Karena rata-rata fikih yang dikaji oleh para kiai yang sampai kepada kaum muslimin adalah fikih Syafi'i. Halas. Ya kita lapang dada. Nah, kita bergabung dengan jamaah yang memang adanya seperti itu, nggak perlu kita nyari masjid yang lain yang tidak ada. Ini manfaat ilmu, manfaat wawasan antara yang kita amalkan dengan wawasan. Ya. Ini disebutkan Abu Talib wafat bulan Rajab tahun 10 kenabian. Ba'dal khuruji minasy-syi'bi bi sittati asyhur. Setelah terbebas dari Syi'b, lembah 6 bulan. 6 bulan setelah keluar dari ini yang disebut ini adalah Rasulullah, kaum muslimin dan Bani Abdul Muttalib ya. Di boikot di suatu lembah selama 3 tahun. Allahu Akbar. Sengsaranya luar biasa. Ya. Itu perjuangan saudara-saudara kita di awal Islam ya bersama Rasulullah Muhammad SAW itu pernah mengalami ujian seberat itu. Tapi hebatnya tidak ada yang murtad. Sementara sekarang ini sulit ekonomi sedikit kadang-kadang dijadikan alasan untuk murtad. Allahu Akbar. Ya, 3 tahun diboikot, tidak boleh kontak dengan pihak luar. Itu gimana antum bayangkan? Itu karena Islam ya, diboikot oleh orang-orang kafir itu. Nah ini baru keluar 6 bulan wafat. Berdasarkan ini ya. Tapi wakila tuwfiya fi Ramadan qabla wafati Khadijah radhiyallahu anha bi 3 ayyam. Tapi ada juga versi yang lain, Abu Talib itu wafat di bulan Ramadan ya, 3 hari menjelang wafatnya Khadijah. Jadi Abu Talib wafat kalau berdasarkan versi ini 3 hari berikutnya Khadijah radhiyallahu anha. Nah, kalau Khadijah ini jangan lupa doa radhiyallahu anha wafat. Kemudian yang benar mana? Enggak usah cari yang benar. Kita rangkum. Jadi sebagian pendapat mengatakan Abu Talib wafat di bulan Rajab tahun 10 kenabian, tapi ada versi yang lain Abu Talib. Dan begini ini tidak penting. Artinya antum tidak usah mencurahkan perhatian mentahqiq mana yang benar. Maka yang lain lebih banyak lagi, lebih penting lagi. Ini kadang-kadang ada orang itu mencurahkan pikirannya untuk hal-hal yang tidak penting. Halas. Ya ini hasanah ilmu tentang kematian Abu Talib. Taib. Kemudian kenapa wafatnya Abu Talib ini menorehkan duka yang dalam kepada Rasulullah? Pertama, karena Abu Talib mati dalam keadaan kafir, tidak mau menerima tauhid, jadi mati dalam keadaan memeluk agama nenek moyangnya. Ini yang membuat Rasulullah SAW sangat sedih, karena di satu sisi Abu Talib itu baik banget dengan Rasulullah. Ya. Wa fi sahihi 'anil Musayyib, dalam sahih dari Al-Musayyib maksudnya disebutkan dalam hadis sahih ya. Anna Abu Talib lamma hadaratul wafa.
Abu Talib ketika hendak meninggal, dakhala alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menemuinya, wa indahu Abu Jahal, dan di situ ada Abu Jahal. Faqala ammi qul la ilaha illallah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah. Satu kalimat yang nanti saya bisa membela engkau di sisi Allah. Miftahul jannah. La ilaha illallah itu miftahul jannah. Baik. Nah, kemudian faqala Abu Jahal wa Abdullah bin Abi Umayyah. Lalu Abu Jahal mengatakan dan Abdullah bin Abi Umayyah, ya Abu Talib, targhabu an millati Abdul Muttalib? Hai Abu Talib, kamu akan meninggalkan agama Abdul Muttalib? Falam yazala yukallimah. Terus keduanya ini terus mendesak siapa? Abu Talib hatta qala akhir syai'in kalamahum bihi ala millati Abdul Muttalib. Sampai klimaknya ya, Abu Talib ini mengatakan bahwa dia setia dengan agama nenek moyangnya, berarti tidak mengikuti Islam. Nah, ini yang membuat Nabi bersedih. Ya, untuk bayangkan pamannya Nabi tidak diberi hidayah oleh Allah. Dan begini ini nggak usah dikutak-ngatik. Karena urusan hidayah itu sepenuhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita itu harus beradab kepada Allah. Kalau ada permasalahan seperti ini, qaddarallahu wa masyafa'al. Begini ini kalau orang yang kurang ajar kepada Allah digugat itu Allah. Kenapa Abu Talib tidak dikasih hidayah oleh Allah? Loh, zaman sekarang itu orang nggak beradab itu kelewatan banget. Bukan hanya kepada ibunya tidak beradab, bukan hanya kepada pemimpinnya tidak beradab, sampai terhadap Allah. Ya, kalau orang-orang yang sudah kenal Allah, ya bahwa hidayah itu sepenuhnya di tangan Allah, dan Allah itu Al-Alimul Hakim, yang maha mengetahui lagi maha bijaksana, pasti tidak akan berani mengungkit-ungkit masalah ini atau apalagi sampai menggugat Allah. Dah selesai. Nabi SAW berduka amat sangat. Lalu setelah gagal ya mendakwai pamannya ini, beliau mengatakan la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Aku akan mohonkan ampun kepada Allah untukmu wahai paman selama aku tidak dilarang. Ternyata fanuzilat, lalu diturunkanlah ayat maka nalin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak patut bagi Nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik meskipun itu kerabat dekatnya, setelah jelas bahwa mereka itu menjadi penghuni neraka kalau mati dalam keadaan musyrik. Ya udah, nggak bisa didoakan mohon ampun, mohon rahmat. Ya. Tadi Jumatan ya, di sini Jumatan ya. Saya yakin setiap khotib itu kalau mohon ampun itu tidak mutlak, tapi diberi kait Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu yang benar. Kalau seandainya nanti antum termasuk yang Janggawang ini jenengan juga kalau ada khotib berdoa Allahumma ighfir jami'an nas, antum ajak ke kamar ini lalu interogasi. Ya, tanya kenapa doanya seperti itu. Kalau jami'an nas itu berarti yang mukmin, yang kafir semuanya didoakan. Jangan-jangan Fir'aun juga dimohonkan ampun, Abu Lahab, Abu Jahal. Untuk urusan ampunan ini rambu-rambunya. Begini ini kalau ada orang ada orang mencela kita. Itu orang-orang Islam itu orang memecah belah. Masa mohon ampun hanya untuk bukan memecah belah. Beginilah ajaran doa dalam agama kita. Malah kalau ketemu orang yang masih hidup juga kita berbuat baik, tidak kita ganggu, kita sapa baik-baik. Tapi kalau urusan doa ini rambu-rambunya. Rasulullah SAW dan orang-orang beriman dilarang oleh Allah memohonkan ampun untuk orang musyrik. Kalau sekarang misalnya ada orang nekat, udah doa itu dibikin lapang aja, nggak usah dibatas-batasin yang untuk orang mukmin. Ya silakan Anda berdoa. Tapi kan rambu-rambu berdoa itu berarti ada yang terobos. Allah yang membuat ketentuan ini. Kalau ada orang nekat, udah nggak bisa dikasih tahu, ya silakan.
Ya, berarti Anda durhaka kepada Allah dalam masalah doa. Taib. Wa nuzilat, dan diturunkan innaka la tahdi man ahbabt. Sesungguhnya Anda tidak bisa memberi hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Rasulullah dengan pamannya cinta banget. Paman. Tapi masalahnya Nabi itu tidak bisa memberi hidayah. Ya. Hidayah sepenuhnya di tangan Allah Al-Alimul Hakim, yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ini gagal, tapi sekali tempo Rasulullah mendakwai anak Yahudi, seorang remaja anak orang Yahudi. Ternyata Allah kasih hidayah. Anak Yahudi ini sakit keras, kemudian Rasulullah besuk dan ditawarkan untuk masuk Islam. Si anak ini melihat bapaknya. Ternyata bapaknya ini memberi izin kepada anaknya, ati Abul Qasim, taati Abul Qasim. Karena dia Yahudi, tidak mungkin mengatakan ati Rasulullah. Kalau kalimatnya seperti ini menunjukkan pasti diucapkan oleh orang yang percaya kalau Rasulullah adalah utusan Allah, orang mukmin, sahabat. Tapi karena dia Yahudi mengatakan ati Abul Qasim. Kalau sahabat tidak ada yang berani tidak ada yang memanggil Rasulullah dengan kunyahnya. Tidak ada yang memanggil Rasulullah dengan namanya. Ya Rasulullah, ya ayuhan Nabi. Ya. Ternyata anak ini setelah dikasih izin oleh orang tuanya, dia bersyahadah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pada ini anak orang lain. Sementara ini tadi siapa? Paman. Begitulah urusan hidayah. Kita bersyukur kepada Allah. Kita ini bukan siapa-siapa, tidak pernah ketemu dengan Rasulullah, tapi kita alhamdulillah diberi taufik oleh Allah. Min yakiniyatina, di antara akidah kita, di antara keyakinan kita adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini nikmat Islam. Pamannya Nabi yang begitu dekat dengan Nabi tidak mendapatkan. Antum yang tidak ada hubungan apapun dengan Nabi secara nasab ya, tapi kita mendapatkan nikmat iman dan Islam. Pelihara dan jaga, karena Islam itu bisa batal. Kita pengen sekali Muslim mati dalam keadaan Muslim. Taib. Nah, kedua, Abu Thalib ini punya jasa besar terhadap Rasulullah. Meskipun dia tidak masuk Islam, tidak beriman, tapi jasanya besar banget, melindungi Rasulullah SAW dari gangguan orang-orang musyrik. Itu masalahnya. Jadi setidaknya kalau kita renungkan kenapa kematian Abu Thalib ini menorehkan duka yang sangat dalam, sehingga tahun kematiannya itu dinamakan Amul Huzn, tahun duka cita. Itu sebabnya Rasulullah dakwahnya bukannya tidak berhasil. Allah takdirkan pamannya ini tidak mendapatkan hidayah. Kelas. Itu bahasa yang mungkin paling simpel ya untuk menyikapi masalah ini. Nah, yang kedua, pamannya ini jasanya besar, melindungi Rasulullah SAW dari gangguan orang-orang musyrik. Sampai di kebiasaan kita juga begitu. Di sini misalnya tokohnya siapa? Kalau tokohnya ini Pak Kimo misalnya. Kalau saya kenal dengan beliau, ya. Kalau di wilayah ini saya merasa aman karena saya sahabat karib beliau, misalnya. Ya kan? Kalau ada apa-apa mungkin beliau membela saya. Demikian juga Pak Abu Thalib itu tokoh. Nah, bukan orang sembarangan. Jadi bisa memberi perlindungan kepada Rasulullah dari gangguan orang-orang musyrik. Fafis sahih, dalam hadis sahih anil Abbas bin Abdul Muttalib, dari Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas berkata kepada Nabi, Abbas ini pamannya ya, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma aghnaita an ammika? Apakah kamu itu tidak bisa memberi manfaat kepada pamanmu? Ya. Biasanya kalau Nabi ini memberi syafaat gitu ya. Ya. Fa innahu kana yahutuka. Dia itu melindungi kamu. Wa yaghdabu laka, dan dia marah demi membela kamu. Nih jasanya. Melindungi ya, dan marah membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, huwa fi dahdahin minan nar. Dia berada di permukaan neraka. Walaula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena syafaat saya, pertolongan saya, niscaya dia ada di dasar neraka. Makanya nanti kalau kita belajar bab syafaat, satu-satunya orang kafir yang dapat syafaat adalah Abu Thalib. Tapi ingat, tidak bisa keluar dari neraka. Cuman diringankan, tapi tetap di neraka. Kalau bukan syafaat Rasul di dasar neraka. Ya. Taib. Dalam hadis yang lain, An Abi Sa'id Al-Khudri annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzukira indahu ammu, dan disebutkan pamannya di sisi beliau. Maksudnya pamannya ini Abu Thalib ini ya disebutkan. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'allahu tanfa'uhu syafaati yaumil qiyamah. Semoga syafaat saya itu bermanfaat baginya pada hari kiamat. Fayuj'alu fi dahdahin minan nar tablughu ka'baihi. Lalu diadab di permukaan neraka sampai kepada dua mata kakinya. Jadi enggak dibenamkan. Tapi dalam hadis yang lain disebutkan, meskipun cuman di permukaan yang secetek itu, sedangkal itu, tapi otaknya mendidih. Jadi harus utuh ya. Awas kalau ada orang nanti bercerita Abu Thalib itu dapat syafaat keluar dari neraka. Ini bohong nih. Imma orang jahil berani terlalu lancang, atau orang mengetahui kebenaran kemudian dia sembunyikan. Dua-duanya tercela. Gak punya ilmu berbicara atau tahu kebenaran dia sembunyikan. Betul Abu Thalib itu dapat syafaat, tapi tidak keluar dari neraka. Hanya menyebabkan apa? Ringan siksanya. Tuh. Nih. Tayyib. Ini yang pertama. Yang kedua, wafatnya Khadijah. Ya. Antum punya istri Khadijah namanya? Khadijah, siapa yang punya? Ya. Saya doakan mudah-mudahan kayak Khadijah istri Rasulullah. Atau kalau namanya enggak Khadijah, yang penting muslimah, mudah-mudahan juga istri salehah. Amin. Ya. Karena nama itu kan nggak mungkin seragam Khadijah semua itu, ya. Kalau yang namanya Khadijah, ya mudah-mudahan kayak Khadijah istri Rasul. Nama saya tidak Khadijah, Ustaz. Saya doakan mudah-mudahan istri antum itu jadi istri-istri yang soleha. Tapi biasanya kalau orang yang mendapatkan istri yang soleha itu suaminya harus soleh dulu, atau juga punya semangat soleh. Karena Allah itu membuat menjodohkan orang soleh ketemunya dengan orang soleh. Ya. Kadang-kadang laki-laki itu egois. Brengseknya setengah mati, tapi giliran mau nikah dia nyari yang hafidhah. Saya juga khawatir kalau orang anak perempuan hafidhah jatuh ke tangan laki-laki yang baru hijrah misalnya, aduh berat banget itu. Ya, berat banget. Taib. Gini ikhwatal iman. Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Di sini disebut Khadijatul Kubra. Saya nyari-nyari sampai hari ini saya tidak punya ilmu kenapa disifati Khadijatul Kubra. Ya, radhiyallahu anha. Wafatnya pada bulan Ramadan. Tahun 10 Hijriah. Kalau tadi Abu Thalib wafat di bulan Rajab. Kemudian Khadijah bulan Ramadan. Berarti selisih beberapa bulan. Tapi tadi ada versi yang lain, wafatnya Khadijah itu 3 hari setelah Abu Thalib wafat. Berarti Abu Thalib juga wafat di bulan Ramadan. Tahun 10 kenabian. Udah ada kewajiban puasa belum itu? Ayo. Wafat Ramadan, ketika Khadijah wafat ini sudah ada kewajiban puasa belum? Belum lah. Puasa kan 2 Hijriah. Sudah ada kewajiban sholat 5 waktu belum? Belum. Nabi belum Mi'raj ini. Ini pengantar, saya mau menceritakan Mi'raj ini. Isra Mi'raj saya mulai dari sini. Tayyib. Ya. Masya Allah. Umurnya waktu itu 65 sana. Wafatnya itu umur 65 tahun. Nabi SAW ketika itu umurnya 50. Kan tuaan Khadijah. Nah, sekarang memang masalah. Memang masalah. Hah? Istri lebih tua daripada
suami. Memang masalah? Enggak lah. Ini biasanya ini orang-orang usil yang bikin masalah. Ya. Masya Allah, saya lihat itu ya. Sebenarnya masalah banyak hal yang itu tidak masalah, tapi digoreng. Ya. Digoreng. Contoh sekedar contoh hanya sekedar pengetahuan. Katanya Pak Anies itu punya utang 50 miliar dengan Pak Sandi. Nah mestinya yang kalau memang itu utang yang nagih itu Pak Sandi. Tapi sekarang ini beri bola liar digoreng, Masya Allah, untuk menjatuhkan itu. Padahal itu sebenarnya nggak masalah. Orang utang memang masalah. Yang masalah itu kalau orang utang kabur, dia nggak mau bayar. Nggak apa-apa lah utangnya. Memang banyak hal sekarang ini digoreng-goreng itu yang jadi masalah. Sama ini. Rasulullah SAW lebih muda 15 tahun daripada sekarang juga banyak. Ada orang tua gitu nikahin dengan gadis. Nah kalau memenuhi syarat rukunnya nikah, kenapa ente pada rame? Sementara mereka berdua bulan madu, alhamdulillah. Ini kan orang nggak ada kerjaan kan? Sekarang ini masya Allah banyak hal-hal sampah gitu, remeh-temeh lah istilahnya itu. Itu jadi berita. Taib. Khadijah itu istimewa banget bagi Rasulullah. Di sini sampai diungkapkan begini, Inna Khadijah kanat min ni'amillahil jalilah ala Rasulullah. Khadijah itu bagi Rasulullah nikmat Allah yang sangat agung. Ya. Baqiyat ma'ahu rubu'a qarn. Khadijah ini menjadi istri Rasulullah 25 tahun baru wafat. Menjadi istri yang luar biasa. Nih ya, luar biasanya apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amanat bi hina kafara biyan nas." Khadijah itu beriman kepadaku ketika orang-orang pada kafir, tidak percaya kalau saya utusan Allah. Jadi orang pertama yang masuk Islam dari kalangan wanita ini adalah Khadijah radhiyallahu anha, ummul mukminin. Wa sadaqatni hina kadzabaniyan nas. Dia mempercaya kepadaku, membenarkan aku ketika orang-orang pada mendustakan. Gimana enggak istimewa itu ya? Wa asyrakatni fi maliha hina haramaniyan nas. Dan dia mengorbankan hartanya ketika orang lain tidak mau membantu. Ini Khadijah. Ya, antum kalau punya istri seperti ini, masya Allah. Kalau istrimu meninggal pasti antum duka luar biasa. Tapi kalau antum punya istri memang selama ini jengkelin antum, mati mungkin antum tenang-tenang aja. Nah, nggak ada perasaan apa-apa. Ya. Dan seharusnya setiap wanita itu ketika menjadi istri ada mirip-miripnya dengan Khadijah. Sehingga istri itu punya tempat istimewa di hati suami. Jangan sampai ada orang itu masya Allah punya istri, tapi yang istimewa di tempatnya itu orang lain. Di tempat hatinya. Ya. Tayyib. Wa razaqani Allahu waladaha. Dan Allah menganugerahkan kepadaku anak-anaknya. Semua anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lahir dari rahim Khadijah. Yang lain Allah takdirkan tidak. Kecuali Qasim. Al-Qasim itu dari hamba sahaya ya. Wa hurima waladu ghairiha, dan yang istri-istri yang lain itu enggak ada yang punya anak. Aisyah tidak punya anak ya, meskipun kunyahnya adalah Ummu Abdillah, tapi tidak punya anak. Begitu Allah mengendaki. Kemudian putra-putra Rasulullah itu diwafatkan oleh Allah dalam keadaan masih bocah-bocah. Itu juga enggak usah antum korek-korek lah. Ya begitu yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib. Kemudian itu Khadijah ya, bagi Rasulullah wafat. Istri yang sifatnya dan keadaan seperti itu wafat. Itu sama saja jantungnya nyaris, kalau orang sekarang bisa copot jantungnya, istilahnya kan. Belahan jiwanya itu wafat. Kemudian keutamaan Khadijah radhiyallahu anha. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa fi sahih. Dalam Sahih Bukhari disebutkan dari Abu Hurairah. Ini keistimewaan Khadijah. Sekarang mungkin ada ribuan nama Khadijah. Ya. Karena biasanya orang Islam tuh kalau namai anaknya itu ngambil nama orang soleha sebelumnya dengan harapan anaknya seperti itu. Nah, kalau sudah dinamai Khadijah jadi pendangdut itu lain lah. Itu sudah takdir Allah. Nah, kan tapi ada upaya namanya Khadijah gitu kan. Nah, mudah-mudahan karena dalam madhabnya orang Islam memberi nama itu ada dimensi tafaul, dimensi doa. Saya kasih nama Maryam. Mudah-mudahan nanti seperti Maryam yang dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, ini penting banget.
Nggak tahu orang anak-anak perempuan sekarang ini gampang maksiat, gampang zina, itu jangan-jangan waktu memberi nama itu juga tidak ada kepikiran ke sini. Tidak memberi nama dengan nama orang-orang salehah yang menjaga kemaluannya, yang menjaga kehormatannya. Bisa jadi. Ya. Atau pertama ketika proses awal ini tidak berdoa. Tidak berdoa Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Nah kalau orang itu sudah nggak wudu, nggak sholat, masa iya sih mau menggauli istri sempat-sempatnya berdoa itu? Dan sekarang banyak orang Islam itu nggak wudu, nggak pernah wudu, nggak pernah sholat. Masa iya mau bikin anak dia berdoa Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana? Baik. Tapi kalau orang yang pakai sendal saja ngikuti sunnah Nabi, masuk masjid ngikuti sunnah Nabi, masuk WC mengamalkan sunnah Nabi, insya Allah ketika dia ingin berhubungan intim dengan istrinya juga ingat sunnah Nabi SAW. Antum bayangkan kalau orang Islam itu hidupnya sudah tidak ada sunnah yang diamalkan, apa isinya? Apa yang kita banggakan? Apa yang kita banggakan? Antum tidak zikir pada sholat, tidak zikir pagi, tidak zikir petang, tidak tilawah. Nah, jenggot antum segini. Pernah dalam ajaran Islam itu yang penting panjangin jenggot? Enggak ada lah. Nah, justru orang-orang yang berjenggot itu mestinya harus ada tanggung jawab. Saya ini sudah begini. Setidak-tidaknya saya berusaha sedapat mungkin untuk membuktikan bahwa saya ini cinta sunnah Nabi SAW. Tayyib. Ata Jibril an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, "Ya Rasulullah, hadhihi Khadijah." Wahai Rasulullah, ini Khadijah. Qad atat, dia telah datang. Jadi sebelum Khadijah datang, Jibril sudah ngasih tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'aha ina'un fihi idam aw ta'am aw syarab. Dia membawa wadah yang di dalamnya ada lauk pauk atau makanan atau minuman. Fa idza hiya atatka faqra 'alaiha salam min rabbiha. Masyaallah. Kalau nanti sudah datang, ya, sampaikan salam Allah kepadanya. Nih, fa idza hiya atatka. Kalau Khadijah sudah datang kepadamu, faqra 'alaiha salam. Bacakan atau sampaikan salam min rabbiha, dari Rabbnya, dari Allah. Wa basyirha, dan beri kabar gembira dia bi baitin fil jannah, dengan rumah di surga, min qasabin, dari bambu. Tapi antum jangan rumah dari bambu surga ini, bukan bambu sini. Nah, kalau bambu sini mah bambu apus, bambu apa itu ya. Ini ingat, ini surga ya. La sakhaba fi wala nasab. Rumah yang damai, aman, tidak ada tidak ada kesedihan dan tidak ada kelelahan di surga. Nih, nah, mungkin antum jarang yang kenal bagaimana fadilahnya Khadijah itu, sampai dapat salam dari Allah, kemudian dijanjikan rumah di surga, dan hadisnya ini Sahih Bukhari. Nah, tadi mau saya ceritakan tentang dakwah ke Taif, tapi kelihatannya waktunya mepet. Langsung aja ke Isra Mi'raj. Ya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah wafatnya Abu Thalib, wafatnya Khadijah, Rasulullah mengalami duka yang amat dalam. Di satu sisi itu orang-orang kafir makin berani luar biasa kepada Rasulullah. Ya, bahkan di sini disebutkan sampai Rasulullah itu ditaburi tanah. Ya, sampai akhirnya yang membersihkan tanah mengenai kepalanya itu putrinya sambil nangis. Ya, itu gambaran tentang setelah Abu Thalib meninggal, orang-orang yang tadinya segan, yang tadinya sungkan dengan Abu Thalib, sekarang leluasa. Akhirnya beliau ke Taif, tapi qadarullah dakwanya di Taif kala itu ditolak oleh penduduk Taif. Nah, kita langsung ke Isra Mi'raj dalam kondisi seperti itu. Ya, Rasulullah SAW berduka, kemudian mencoba dakwah ke Taif, tidak diterima. Bahkan cuma dapat satu orang. Padahal Taif dari Mekah itu 60 mil. Pulang pergi jalan kaki, ditemani oleh putra angkatnya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Ya. Nah, terjadilah peristiwa Isra Mi'raj. Di Rahiqul Maktum ini ada 6 pendapat tentang waktu terjadinya Isra Mi'raj.
Ya, yang pertama terjadi pada tahun pertama Allah memilih beliau menjadi nabi. Pendapat ini dipilih oleh Imam At-Tabari. Yang kedua, tahun kelima kenabian. Ini dipilih oleh Imam An-Nawawi dan Al-Qurtubi. Ini yang ketiga, ini persis dengan yang kita ketahui, yaitu terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 10 kenabian. Ini dipilih oleh pakar atau oleh ulama ahli sirah Al-Mansur Furi. Nah, kemudian masih ada 3 pendapat yang lain. Intinya ya, tahun terjadinya Isra Mi'raj itu kalau kita merujuk kepada kitab-kitab sirah tidak hanya satu pendapat. Tadi ada pendapat yang lain. Tapi antum juga jangan nyalahkan kalau orang punya ilmu Isra Mi'raj 27 Rajab tahun 10 kenabian, karena memang itu juga ada yang meyakini itu. Cuman setahu saya kalau ada orang mengatakan Isra Mi'raj terjadi di bulan Ramadan, enggak, ngaco itu, enggak punya sandaran ya. Kemudian intinya terakhir, Isra Mi'raj itu apa? Yang paling erat kaitannya dengan sekarang. Ya, kalau dilakukan peringatan kan setahun sekali kan, Nah, sekarang persoalan Isra Mi'raj yang paling dekat dengan kehidupan kita ini apa? Salat 5 waktu. Allah wajibkan sholat 5 waktu pada waktu Isra Mi'raj. Dan ini istimewa karena ibadah-ibadah yang lain itu proses penfarduannya tidak seperti ini. Biasa Rasulullah di bumi, kemudian datanglah malaikat Jibril. Tapi untuk urusan sholat Allah mi'rajkan. Nah ini ya, berarti kalau sudah sholat 5 waktu, ini kaitannya dengan harian, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, setiap hari. Tidak pernah libur karena kita tidak haid. Liburnya sholat itu hanya haid dan nifas. Taib, ini yang perlu kita perjuangkan. Dan ini masalah besar. Masalah sholat itu masalah besar. Makanya Nabiullah Ibrahim itu sampai berdoa secara khusus. Rabbi ja'alni muqimus shalah, karena masalah besar, mengandalkan pertolongan Allah. Nah, dan juga kita kalau dalam urusan sholat berurusan dengan masalah-masalah besar. Masalah besar dalam sholat itu apa? Khusyuk. Jujur aja, antum sudah bisa khusyuk? Hati kita itu kan bukan kayak TV yang channel sholat kita klik sholat, akhirnya sholat terus khusyuk. Nanti channel bola kita nonton bola, enggak begitu kan? Khusyuk sholat itu besar. Anda mendapatkan ini dari Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, itu saya simak itu. Beliau mengingatkan khusyuk itu masalah besar. Kalau sudah masalah besar, ada kaidah, semakin sesuatu itu besar, semakin memerlukan perjuangan yang sungguh-sungguh untuk mencapainya. Mungkin sholat khusyuk itu, tapi harus mujahadah. Dan itu bukan seminggu, 2 minggu. Kadang-kadang, alhamdulillah, saya itu sholat sebelum khitan. Dari kecil saya berdoa alhamdulillah. Tapi sampai hari ini saya ngaku khusyuk itu belum bisa. Saya pengen khusyuk masih jauh. Mungkin nanti sampai saya tidak ada, saya sedang berjuang untuk khusyuk. Enggak tahu kalau antum itu sholat sudah khusyuk seperti cerita orang-orang yang khusyuk. Diamputasi kakinya di dalam saat sholat tanpa ada pembiusan, tidak terasa. Siapa yang sudah sampai ke level itu? Alhamdulillah kalau antum dapat anugerah itu. Kita sepakat sholat itu jangan main-main. Kita targetkan target-target yang tinggi. Pertama tidak pernah kita tinggalkan, kemudian kualitasnya, dan yang kita impikan buahnya. Sholat itu hadir apalagi di zaman sekarang, bisa membentengi kita dari fahsya dan munkar. Itu diwajibkan oleh Allah di Isra Mi'raj ini. Di Mi'rajnya ya, di Mi'rajnya. Udah Isya, tidak bisa saya perpanjang ini sisipan ya. Sisipan yang biasanya rutin untuk apa? Tafsir, insya Allah bermanfaat juga ini. Bahkan saya berharap ini sangat bermanfaat. Kalau orang itu cuma ingat Isra Mi'raj pada peringatan ya kan? Ada panitianya, ada ini. Kita ingat urusan Isra Mi'raj itu urusan harian, 5 kali sehari. Ya, tidak pernah berhenti, tidak pernah libur dalam segala keadaan, dan mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah untuk bisa iqamatus shalah ya, sampai kita akhirnya wafat dalam keadaan orang-orang yang muhafid, yang muqimis shalah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.